Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Amin. Di pertemuan kali ini kita akan belajar kembali mengenai kata baku dan kalimat efektif. Ini adalah yang ketiga kalinya Ustadz bahas karena masih banyak dari kalian yang belum memahami apa itu kalimat efektif. Dalam kalimat efektif terdapat 3 ciri-ciri penting. Yang pertama adalah menggunakan kata baku. Untuk menemukan kata baku, kita harus melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jika kata tersebut tidak ada dalam KBBI, maka bisa dikatakan kata itu tidak baku. Kata baku biasanya digunakan dalam surat resmi atau dalam acara resmi. Sedangkan kata tidak baku biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, memiliki makna yang logis atau masuk akal. Jika kita membuat kalimat efektif, haruslah kita memerhatikan arti dari kalimat tersebut, dan kalimat yang kita buat harus bisa dinalar oleh pembaca atau orang lain. Yang ketiga, yaitu menggunakan kata yang sesuai dengan PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, seperti penggunaan huruf kapital, penempatan kata imbuhan di, ke, dari, dan lainnya. Artinya, di jika menunjukkan tempat atau sesuatu, maka harus dipisah atau dispasi. Contohnya, di rumah, di kebun, di sawah, di jembatan. Maka kalimat berikut harus dipisah atau dispasi. Sebaliknya, jika diikuti oleh kata sifat, maka tidak dipisah atau tidak perlu ada spasi. Contohnya, dilempar, dimakan, digendong, diperingati, maka tidak perlu dipisah. Untuk imbuhan ke juga berlaku sama dengan imbuhan di. Jika kita menunjukkan tempat atau sesuatu, maka harus dispasi atau dipisah. Contohnya, ke Semarang, ke Surabaya, ke Banyuwangi, itu harus dipisah. Contoh yang tidak dipisah yaitu kesayangan, kerumunan, kelahiran, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat efektif adalah kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimat efektif: seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Di sini kita bagi seluruh bangsa Indonesia itu subjek, mempertahankan predikat, dan kemerdekaan adalah objek. Di bawahnya ada kalimat pula ya. Kalian harus bisa memilih mana yang termasuk subjek, predikat, dan objek. Ada ciri-ciri kalimat efektif, yaitu ada kesepadanan, kepararelan, kecermatan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan.
Apa itu kesepadanan? Kesepadanan atau keseimbangan gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. 1. Hindari preposisi di depan subjek. Contoh, bagi semua wisudawan diharapkan hadir tepat waktu. Itu kalimat yang tidak efektif. Bagaimana dengan kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya yaitu semua wisudawan diharapkan hadir tepat waktu. Lihat nomor 2. Hindari pengulangan bentuk subjek yang sama. Contoh, dia sakit flu sehingga dia tidak bisa mengikuti praktek renang. Itu tidak efektif. Dia sakit flu sehingga tidak bisa mengikuti praktek renang. Itu merupakan kalimat efektif. Sekarang kita lihat kepararelan bentuk. Kepararelan bentuk yaitu kesetaraan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. 1. Verba-verba, nomina-nomina. Contoh, pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerita dan perbaikan kalimat. Itu tidak efektif. Bagaimana efektifnya? Pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerita dan memperbaiki kalimat. Di sini dijelaskan, kata menganalisis adalah bentuk kata verba atau kata kerja, sedangkan perbaikan adalah bentuk kata benda atau nomina, tidak paralel. Jika kata pertama merupakan verba, maka kategori kata yang sederajat juga verba. Kecermatan, yaitu ketepatan pemilihan kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau makna ganda. 1. Pemilihan diksi yang tepat. Contoh, di SDIT Global Insani dipelajarkan cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Itu tidak efektif. Di bawahnya, di SDIT Global Insani diajarkan cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Ada kehematan di sini, yaitu menghindari pemborosan dalam penggunaan kata. 1. Hindari pleonasme atau pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Contoh, kita harus wajib saling menghargai. Tidak efektif. Efektifnya yaitu dengan kita harus saling menghargai. 2. Hindari pejamakan kata jamak. Contoh, para guru-guru memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tidak efektif karena di situ ada para dan guru-guru. Kata efektifnya yaitu para guru memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kepaduan, yaitu informasi tersusun dengan padu atau tidak terpecah-pecah. 1. Hindari penggunaan kata tentang setelah predikat berawalan me. Contoh, buku ini membahas tentang sejarah karya sastra pada periode Balai Pustaka. Itu tidak efektif. Buku ini membahas sejarah karya sastra pada periode Balai Pustaka. Itu efektif. Kelogisan, yaitu ide kalimat dapat dimengerti dan sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. 1. Kalimat logis dan mudah dipahami. Contoh, kepada kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak efektif. Kepada kepala sekolah kami persilakan. Itu adalah kalimat yang efektif. Lalu kita akan belajar mengenai kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang biasa dipakai dalam keadaan formal atau resmi dan berdasar pada kaidah yang sudah dibakukan. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai pedoman atau aturan kebahasaan yang sudah ditetapkan. Kata tidak baku biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari. Contoh kata baku dan tidak baku. Kita lihat kata bakunya dulu ya. Apotek, bus, praktik, nasihat. Sedangkan kata tidak bakunya adalah apotik, bis, praktek, nasihat. Mari kita diskusikan bersama.
Temukan penggunaan kata tidak baku pada kalimat di bawah ini. 1. Bimbi membeli cemilan di warung depan rumahnya. 2. Lala diminta ibunya ke pasar untuk membeli cabai dan bawang. 3. Resiko menjadi seorang selebritis adalah segala tindakannya menjadi sorotan publik. Di sini ada kata tidak baku dan ada kata bakunya. Kata tidak bakunya adalah cemilan, cabai, resiko, selebritis. Kata bakunya adalah camilan, cabai, risiko, dan selebritas.